Halo semua, nama saya Esa Fauzi dengan NIM 2001281. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai jenis-jenis tata letak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tata letak berdasarkan produk. Memproduksi satu macam produk atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan waktu produksi yang lama dan fasilitas produksi diatur menurut prinsip machine after machine. Tata letak berdasarkan produk memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, produknya memiliki jenis yang sedikit tetapi menghasilkan volume yang banyak. Yang kedua, mesin yang digunakan dalam tata letak ini adalah mesin khusus. Dan yang terakhir, tenaga kerja harus profesional dengan tenaga khusus yang sesuai kebutuhan mesin. Contohnya, PT Tecelup 88 yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri dengan produk unggulan yaitu Tecelup 88. PT Tecelup 88 ini memproduksi teh celup dengan mesin dan peralatan yang modern tentunya, serta dijamin keamanan dan kebersihannya. Kapasitas produksi pada PT Tecelup 88 ini sebanyak 10.000 kantong per hari. Misi perusahaan pada PT Tecelup 88 yaitu menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dengan proses produksi yang menggunakan peralatan canggih sehingga menghasilkan produk teh yang berkualitas, aman, sehat, dan ternama tentunya. Lalu yang kedua kita akan bahas mengenai tata letak berdasarkan proses. Menempatkan jenis mesin yang sama dalam satu departemen mempunyai produk yang bervariasi dan diproduksi dalam jumlah kecil. Kelebihan tata letak berdasarkan proses yaitu satu, kemungkinan besar memerlukan utilitas mesin yang tinggi. Kedua, kemungkinan menggunakan mesin yang memiliki multiguna untuk mengikuti perubahan yang terjadi pada jenis produksi. Ketiga, apabila terjadi kerusakan mesin, proses produksi kemungkinan kecil akan terhenti. Kita ambil contoh, misalkan perusahaan roti Milano yang merupakan perusahaan roti keluarga yang berdiri pada tahun 2001. Jenis-jenis roti yang diproduksi oleh perusahaan roti Milano ada 100 jenis roti. Dalam menentukan tata letak pada dalam peralatan dalam pabrik roti Milano yaitu urutan proses, jumlah mesin, dan peralatan yang akan digunakan. Pengaturan tata letak harus disesuaikan dengan ruangan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tata letak posisi tetap. Tata letak jenis ini memiliki posisi yang tidak dapat dipindah-pindah atau dengan posisi yang tepat, seperti faktor produksi mesinisme, tenaga kerja, dan peralatan lainnya diperlukan untuk bergerak menuju tempat pembuatan produk. Tata letak posisi tetap memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu satu, barang memiliki posisi tetap atau tidak mungkin dipindah-pindah. Barang ini merupakan barang yang dikerjakan. Lalu yang kedua, biasanya volume pekerjaan besar. Contohnya penerapan tata letak dengan posisi tetap. Ruang operasi, jadi pasien tetap di meja serta personel medis dan peralatan di bawah ke lokasi. Sebuah rumah dibangun dengan tata letak posisi tetap akan dikerjakan di tempat dengan peralatan, bahan, dan pekerjaan yang dibawa ke lokasi. Tata letak grup teknologi. Nah, kalau misalkan berbicara tentang tata letak grup teknologi, tata letak tepi ini mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses dan merupakan kombinasi dari tipe tata letak produk dan proses. Di sini diperkenalkan konsep sel manufaktur. Kelebihannya tata letak grup teknologi yaitu satu, dalam pengendalian bahan, biaya yang dikeluarkan tidak banyak atau lebih hemat. Dua, dengan mudah mengetahui kelompok-kelompok produk berada. Contoh, tipe tata letak ini yaitu pabrik, alat, dan mesin pertanian, pabrik pembuatan suku cadang, pabrik perakitan mobil, motor, atau elektronik lainnya. Dan kelima, yaitu mengenai tata letak kantor. Tata letak kantor adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai bisa bekerja dengan nyaman, baik, bebas, dan leluasa untuk bergerak. Terdapat beberapa jenis tata ruang kantor yaitu sebagai berikut. 1. Tata ruang kantor tertutup atau berkamar. Merupakan tata ruang kantor di mana masing-masing orang atau divisi dalam kantor dipisahkan melalui sekat-sekat. Kedua, tata ruang kantor terbuka.
Tata ruang kantor ini ruangan kerja yang di dalamnya terdapat banyak karyawan maupun divisi kerja yang dipisahkan oleh pembatas. Ketiga, tata ruang kantor berpanorama. Tata ruang kantor ini yaitu ruang kerjanya yang dihiasi oleh berbagai elemen hias untuk mempercantik ruangan kantor. Keempat, tata ruang kantor gabungan. Tata ruang kantor gabungan ini yaitu ruangan kantor yang terdiri dari gabungan antara beberapa bentuk ruang kantor tertutup, ruang kantor terbuka, dan ruang kantor berhias. Nah, yang terakhir ini mengenai kombinasi atau mix tata letak. Penyusunan pabrik tipe ini adalah berdasarkan pada penggabungan dari proses tata letak, yaitu penyusunan tata letak pabrik menurut pengerjaan komponen benda kerja, di mana mesin peralatan disusun berdasarkan urutan pengerjaan komponen tertentu. Nah, demikian pemaparan materi tentang jenis-jenis tata letak. Sekian dari saya. Terima kasih.